Oke, jadi kalau sudah begini Anda sudah tentukan. Jadi kan makanya di PowerPoint tadi malam saya tulis caranya adalah Anda tentukan dulu umur piutangnya, ya. Dia masuk kategori mana. Setelah Anda tentukan, baru Anda hitung semua totalnya berapa. Nah, ini kenapa masih disebut subtotal? Karena masih ada tambahan 5 kan di bawah. Jadi di sini Anda isi perdana. Ya, nanti setelah Anda tentukan, Anda isi perdana, isi dwi, kemudian namanya lagi trio, lalu insert lagi. Trio, kemudian kuartet, dan panca. Ya, jadi nanti di bawah sini baru total piutang. Sama Mi dengan yang kayak di buku, baru kalian insert lagi estimasi tidak tertagihnya. Sesuai dengan persentasenya. Kita isi dulu, tadi perdana masuk di 49 hari ya. Saldonya 10.800.000 masuk di kategori yang ini. Kemudian Dwi tadi masuk di kategori lebih dari 90 hari sebesar 5.400.000. Kemudian trio masuk di kategori 1 sampai 30 hari sebesar 28.900.000. Kuartet itu belum jatuh tempo 15 juta. Kemudian panca 7.500.000 di kategori 61 sampai benar nggak saya? Ya, 61 sampai 90 hari. Nah, kalau sudah begini, sudah selesai dimasukkan, Anda langsung saja jumlah. Jumlahnya dari mana, Bu? Apakah dari 85 juta tambah 388 tambah 15? Bukan. Jumlahnya dari subtotal ditambah dengan angka yang di bawahnya. Ya. Jadi yang di atas sudah diabaikan. Jumlahnya nanti dari subtotal ditambah angka di bawahnya. Jadi misalnya subtotal keseluruhan kan 911 juta. Tambahkan ini semua di bawah sini. Lalu kemudian subtotal untuk yang belum jatuh tempo kan 388.800 tambahkan dengan ini. Dan seterusnya. Pokoknya dari angka subtotal. Nanti total ini di sini total 911 tambah 10.800 tambah 5.400 tambah 28.900 tambah 15 dan 7.500 itu nanti totalnya akan sama dengan yang di sini. Saya tulis A tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini. Jadi yang vertikal harus sama dengan yang total horizontal yang di sini. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Lalu tinggal teman-teman masukkan persentasenya berapa. Untuk yang belum jatuh tempo, Bu, 2%. Oke. Kemudian ini 5%. Lalu 15%, 28%, dan 60%. Nanti buat lagi satu row di bawah, satu baris di bawah. Ya, itulah yang disebut dengan cadangan yang tidak tertagih. Cadangan piutang tak tertagih. Nah, kali. Di sini berapa? Dikali dengan 2%. Ini saya tulis rumusnya ya. A kali 2%. B kali 5% dan seterusnya. Nanti total ditaruh lagi di sini. Baru buatkan jurnalnya. Sudah sama caranya dengan yang kayak di buku. Oke, pertanyaan sampai sini?
Jadi selalu ingat, selalu perhatikan tanggalnya, ya, selalu perhatikan tanggal patokannya. Kalau misalnya Bu di sini 31 Desember, artinya yang ini tadi berubah ini, yang 12 Oktober dia sudah jatuh tempo sudah 70 hari lebih gitu. Yang Agustus juga begitu. Jadi selalu perhatikan ini ya, selalu ada per kapan? 31 Maret atau gimana? Oke. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Sudah paham? Paham, Ibu. Ibu, itu yang di kolom bagian ujung itu yang kosong toh Bu, itu hasil penjumlahan dari yang di sebelah sini toh Bu? Yang ini? Iya. Iya, hasil penjumlahannya ini. Oh, berarti dijumlah dulu itu A, B, C, D, E, baru habis itu totalnya ditaruh di sebelah kiri situ Bu? Ya, total piutang ya. Begitu juga yang 2% nih Bu? Nggak usah, ini nanti kosong aja. Kalau yang CPP, apakah itu? CPTT itu Bu? Sama Ya, juga cadangan. kayak yang total piutang? Iya, cadangan kerugian piutang tak tertagih toh. CKP. Oh iya Bu. Gitu Oke ya. Bu, makasih Bu. Oke, paham ya? Paham semua ya? Nah, nanti ini saya share ke kalian, bisa kalian pakai buat latihan. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Wesel pagi, bagaimana? Paham? Paham yang wesel tagi? Nah, untuk wesel tagi itu nanti paling ini tadi oke ya. Jadi yang tadi pertanyaannya Dion. Nah, kalau seperti ini Dek, biasanya memang sudah langsung diberikan soalnya. Sudah langsung diberikan soalnya seperti ini. Jadi mudah sebenarnya. Cuma saya selalu menjelaskan kembali sampai, karena kadang banyak mahasiswa yang tidak paham apa ini Bu gitu. Jadi saya selalu berikan soal yang kayak tadi supaya kalian lebih paham bagaimana menghitung umur piutang. Karena kan namanya saja berdasarkan umur ya. Jadi kita harus tahu bagaimana mengklasifikasikan dia masuk di kategori yang mana. Oke, jika tidak ada berkaitan dengan itu, kita lanjutkan ke wesel tagih ya. Jadi ini wesel tagih, mirip sama piutang, bedanya hanya di bunga. Ini tadi cara hitung, tapi ini lebih ribet kalau kata saya. Ya, dikira-kira juga enggak apa-apa, karena kadang kan misalnya, 16 Maret, kita mulai 16 Maret, jangka waktu berakhirnya itu 90 hari, artinya kita hitung 90 hari itu kan 3 bulan ya, kira-kira ya. Tapi sekali lagi ada bulan tertentu yang jumlahnya itu tidak pas 30. Ada yang 31. Nah, contohnya Maret itu kan 31 ya, jadi otomatis sudah ada lebih 1. Kemudian April itu 30. Tapi Mei itu 31. Jadi tidak bisa kita serta-merta bilang nanti jatuh tempo di 3 bulan berikutnya, yaitu 16 Juni. Karena kenapa? Karena tidak semua jumlah hari dalam satu bulan itu ada 30, melainkan ada yang 31. Seperti itu. Lalu, tapi tidak masalah kalau ada kesalahan-kesalahan sedikit perhitungan harinya, saya tidak terlalu tidak terlalu permasalahkan. Yang penting kalian paham cara hitung bunga. Cara hitung bunga. Saya selalu sampaikan bahwa jika ada soal seperti ini, ada bunga, intinya ada persentasenya, itu berarti bunga itu adalah bunga tahunan. Ya, sekali lagi bunga itu adalah bunga untuk 1 tahun. 1 tahun itu adalah berapa? 360 hari. Itu kalender akuntansi kita pakai angka 360 hari. Nah, kalau ada soal jangka waktunya 30 hari, artinya ya kita hanya boleh menghitung bunga untuk
30 hari aja. Ya, jangan menghitung bunga penuh 1 tahun. Rugi kita. Artinya kita artinya ya salah hitung gitu ya. Jadi kalian perlu perhatikan yang seperti itu. Nah, di sini ya 30/360. Lalu catatan penting lagi berkaitan dengan wesel tagih itu adalah yang ini, yang kepepet, apa sih bahasanya, yang sebagian masuk di 2006, misalnya ini ya, contohnya 2006, sebagiannya masuk di tahun berikutnya, 2007. Ya, saya tadi malam jelaskan bahwa pendapatan dan bunga itu hanya boleh diakui di tahun yang berjalan. Ya, hanya boleh diakui di tahun berjalan. Jadi tidak boleh diakui 2 kali. Contoh untuk soal ini 90 hari. Tetapi dari 90 hari ini ada 30 hari yang masih masuk di bagian atau di tahun 2006. Sisanya 60 harinya itu masuk di tahun 2007. Ini ya, 60 harinya itu masuk di tahun 2007. Sehingga teman-teman perhatikan, saya kembali lagi, di tanggal 31 Desember, kita harus membuat yang namanya jurnal penyesuaian. Untuk mengakui apa? Untuk mengakui pendapatan bunga yang memang termasuk dalam 2006. Yang memang merupakan pendapatan bunga di tahun 2006. Tapi kasnya belum masuk, Bu. Tidak apa-apa. Kas kan masuknya nanti secara begitu masuk kas baru kita catat. Nah, makanya kita akui sebagai piutang. Ya, piutang bunga. Sehingga di tanggal 1 Maret, lihat pengakuannya, kasnya ya masuk semua. Termasuk dengan pendapatan bunga yang tadi, yang 40 tadi ini. Tapi pendapatan bunganya di 2007, tidak lagi kamu akui semuanya 120. Kenapa? Karena 40-nya sudah diakui di tahun 2006. Alias masuk punyanya 2006. Nah, di tahun 2007 ya sisa untuk yang bulan Januari dan Februari sampai 1 Maret, yaitu 80 dolar atau setara dengan 60 hari kali 0,12 kali 4.000 per 360 ya, jangan lupa. Itu sih yang biasanya perlu diperhatikan dalam pencatatan wesel tagih. Oke, jadi nanti soalnya saya akan menanyakan semua yang kita sudah bahas. Nanti kalian bisa kerjakan setelah ini jika tidak ada pertanyaan lagi. Tapi kalau masih ada silahkan dipertanyakan dulu hingga semuanya jelas supaya sama-sama bisa bisa paham. Karena ini nanti pasti masuk di UTS-nya kita. Ini udah minggu keberapa ya? 6 ya? Silahkan. Minggu depan kita masuk di bab 9 ya. Aset tetap. Iya, setelah itu kita UTS. Baru setelah UTS baru pakai buku yang satunya. Oke, enggak ada pertanyaan? Kalau enggak ada ya saya cukupkan, tidak masalah. Yang penting sudah ini saya stop dulu.